Nah, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman semua selalu sehat dan tentu selalu berkarya ya. Nah, beberapa hal yang tentu harus saya sampaikan. Yang pertama, teman-teman tetap di rumah, artinya melakukan hal-hal atau kegiatan yang sifatnya itu kalau tidak penting, saya harapkan jangan keluar-keluar, gitu ya. Yang kedua, beberapa tugas yang mungkin dari saya itu bersifat latihan, artinya bisa dikumpul nanti setelah bulan Mei atau setelah Lebaran tidak masalah. Paham ya? Paham? Nah, semoga pandemi COVID-19 ini segera mereda ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai jenis-jenis penelitian. Kelihatan di screen ya? Kelihatan, Pak. Nah, jenis-jenis penelitian ini yang paling penting. Nah, ini biasanya itu ada di bab 3. Di bab 3 dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah, seperti itu. Nah, tentu sebelum melanjutkan ataupun adik-adik semua atau teman-teman semua itu paham jenis penelitian apa yang akan digunakan, tentu Anda harus paham dulu sejarah masalah ataupun topik masalah yang akan teman-teman teliti. Jadi sekali lagi, masalah itu ada dua. Masalah yang perlu diteliti dan masalah yang tidak perlu diteliti. Nah, untuk mengetahui suatu masalah itu bermula dari studi pendahuluan ataupun sumber masalah itu bisa berasal dari baca artikel, terus wawancara dengan guru atau observasi langsung atau dari kajian-kajian yang sudah dilakukan dan ternyata memang di situ ada saran. Nah, Anda membaca dari saran itu bisa nanti adik-adik semuanya lanjutkan. Oh, ini ternyata masih perlu diteliti nih. Nah, Anda baru mencari sumber data. Nah, dari situ akan memunculkan suatu masalah. Masalah itu antara idealisme atau harapan dengan realitas. Nah, dengan realitas itu bersifat kontradiktif atau bertentangan. Nah, salah satunya jika di sekolah itu nilai prestasi belajar matematik di sekolah, salah satu sekolah, sebut saja sekolah A, gitu ya. Nah, itu kok di bawah KKM dan ketuntasan belajar pun tidak ada 75%. Nah, ini bisa dikatakan suatu masalah. Tetapi ingat, masalah itu ada dua, masalah yang perlu diteliti dan masalah yang tidak perlu diteliti. Nah, langkah selanjutnya, nah Anda melakukan suatu studi pendahuluan. Nah, itu ya, melakukan suatu studi pendahuluan yang diharapkan nanti dari studi pendahuluan itu bisa mengetahui data yang benar-benar real, kira-kira permasalahan ini perlu diteliti atau enggak. Nah, kalau semisalkan prestasi itu menurun karena siswa itu tidak menyukai seorang guru, nah itu tidak perlu diteliti, artinya guru itu cukup diganti saja. Seperti itu ya. Jadi nggak perlu sampai detail, sampai metodenya, modelnya, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, beberapa hal yang menjadi catatan yaitu di dalam latar belakang suatu penelitian itu harus ada idealisme atau harapan-harapan, terus ada suatu realisme atau realitas kejadian yang nyata, dan dibuktikan atau disertai dengan bukti data yang konkret. Nah, dari dua hal itu nanti akan terjadi suatu kontradiksi sehingga
teman-teman semua di dalam latar belakang itu nanti menampilkan suatu solusi. Solusinya apa? Sehingga pembaca lain itu paham, oh ini memang ada harapannya seperti itu. Memang ada idealismenya seperti itu. Oh kenyataannya kok seperti ini. Kok bertentangan. Nah, teman-teman menawarkan suatu solusi. Misalkan dengan menggunakan salah satu model pembelajaran. Nah itu ya, baru Anda jabarkan dan Anda di dalam suatu rumusan masalah itu, nah dalam suatu rumusan masalah itu nanti harus berupa pertanyaan seperti itu. Jadi mohon maaf Mbak, Mas, speakernya dimute dulu Mbak, karena suara HP getaran HP sampai sini juga. Nah ini Mbak, ini belum ini. Iya Kak. Nah tolong diam dulu. Dan ada ayam tetangga atau ayam siapa itu? Enggak semua. Oh, ini ada tukang apa ini kok taktok-taktok ini? Ini apa Mbak Anissa mukul-mukul piring ini? Nah, ini ya. Mbak Irma, Mbak Clara Rosita, Mbak Nyoman, terus Mbak Refti, terus ini siapa nih? Nggak ada namanya ini. Suharyanti, Pak. Siapa? Suharyanti. Oh, Suharyanti ya. Mbak Nur Anissa juga ya. Nah, itu. Nah, saya lanjutkan. Nah, saya lanjutkan kembali. Nah, dari rumusan masalah itu harus berupa pertanyaan. Tentu ada tujuan atau maksud yang adik-adik atau teman-teman inginkan. Apa itu tujuannya? Nah, seperti itu ya. Dari itu, maka dibutuhkan suatu kajian. Namanya kajian pustaka atau kajian teori. Di mana kajian teori ini, teman-teman harus mengambil suatu referensi. Referensi itu salah satunya harus dari buku. Harus artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam suatu jurnal ataupun sumber-sumber lain yang itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalkan ngambil dari blog, ngambil dari internet yang mungkin sumbernya tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu tidak disarankan. Seperti itu ya. Nah, syukur-syukur 30% referensi itu terbitan atau luaran dari beberapa negara, artinya tidak lokal, gitu ya, Indonesia, seperti itu ya. Nah itu saya harapkan nanti di dalam penulisan skripsi seperti itu. Nah dari beberapa referensi atau bab 2 itu menyangkut kajian teori atau kajian pustaka. Nah di situ adik-adik semua harus paham variabel di dalam suatu judul itu. Misalkan judulnya adalah keefektifan model pembelajaran kreatif problem solving ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi matematis. Nah, seperti itu ya. Paling tidak, teman-teman dari bab 2 harus menulis wajib itu adalah pembelajaran matematik. Kenapa kok menulis pembelajaran matematik? Dikarenakan kita di situ menyangkut kompetensi dasar yang ingin dicapai, merujuk pada suatu kurikulum yang diterapkan saat itu atau saat ini. Nah, itulah menyangkut nanti ke suatu instrumen, apa yang dibuat, kurikulumnya selalu update seperti itu. Nah, setelah pembelajaran matematik Anda jabarkan menurut beberapa ahli, Anda simpulkan itu yang disebut dengan definisi konseptual. Di mana katakannya berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematik adalah ini ya. Nah, di situ baru disinggung nantinya ada standar kompetensi inti atau kompetensi dasar jika kita merujuk ke kurikulum 2013 revisi terbaru ya. Nah, seperti itu. Nah, ada juga di dalam tinjauan pustaka itu atau kajian pustaka yang menyangkut definisi
belajar dan pembelajaran. Itu enggak masalah. Bisa dimengerti? Bisa? Bisa, Pak. Nah, itu ya. Nah, selain itu juga nanti menyangkut tentang tadi judulnya adalah keefektifan model pembelajaran kreatif problem solving. Jadi Anda harus menulis apa itu kreatif problem solving. Anda ambil referensinya. Dari siapa saja. Sama, dimunculkan definisi konseptual. Nah, setelah itu ditinjau dari pemecahan masalah. Anda harus ngambil kemampuan pemecahan masalah. Teorinya siapa? Nah, kalau kemampuan pemecahan masalah itu biasanya mengambilnya dari kuliah. Seperti itu ya. Ada 4 langkah dalam melakukan penyelesaian soal. Nah, ini kuliah ya. Nah, terus habis itu ada kemampuan komunikasi matematis. Nah, Anda ngambil teorinya siapa? Nah, di situ sama, Anda harus memunculkan definisi konseptual seperti itu. Nah, dari situ, Anda harus membentuk yang namanya adalah kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir itu tidak boleh ada referensi yang terinclude di dalamnya. Itu murni dari teman-teman bagaimana suatu masalah ini akan diselesaikan setelah teman-teman mengkaji di bab 2. Bab 2 adalah berisi referensi-referensi teori-teori itu sehingga mengkonstruksi suatu gagasan atau ide yang meyakinkan pembaca sehingga Anda itu dikatakan mahir atau dikatakan sanggup atau dikatakan oke lah ini berarti sudah expert ataupun ya dikatakan layak untuk melakukan suatu penelitian karena kerangka berpikirnya untuk menyelesaikan suatu masalah itu tepat. Sehingga di dalam kerangka berpikir itu bisa berupa narasi ataupun nanti berupa bagan. Nah, seperti itu. Atau keduanya, itu tidak masalah. Nah, kalau masalah dari kerangka berpikir itu, terus nanti dari rumusan masalah, nanti akan memunculkan suatu hipotesa, itu tergantung jenis penelitian. Nah, inilah yang akan saya terangkan mengenai jenis-jenis penelitian. Ini ya. Ada pertanyaan sebelumnya? Ada yang ingin ditanyakan mengenai judul yang suruh saya yang sudah saya suruh Anda buat? Ada nggak? Teman-teman tentu sudah membuat judul ya. Dan latar belakang ya. Latar belakangnya singkat saja nih. Ada yang sudah ingin disampaikan? Apa yang kita tekan ada beberapa kayak R&D, terus penelitian tindakan kelas, kalau nggak salah kan lihat yang angkatan 2016 itu kan Pak. Oke, nah kita tuh masih bingung, kita tuh mau yang dimananya gitu. Nah, jadi gini. Di situ ada jenis penelitiannya R&D, Research and Development. Nah, itu biasanya kita pengembangan suatu media, pengembangan suatu perangkat pembelajaran, bisa pengembangan LKS, modul, itu ya, itu bisa dikatakan R&D. Jadi R&D itu tidak semata-mata hanya pengembangan media pembelajaran, itu ya. Berupa media pembelajaran yang mungkin dikaitkan dengan makromedia flash ataupun teknologi IT, tidak, tapi juga pengembangan LKS itu juga bisa dikatakan nanti R&D, seperti itu ya. Nah, ataupun nanti jenis penelitiannya adalah penelitian tindakan kelas. Jadi, yang dianjurkan atau merujuk pada beberapa judul yang diterima, memang paling banyak yang diterima adalah R&D. Gitu ya. Paham? Tetapi kita tidak menutup kemungkinan juga nanti penelitian tindakan kelas setelah membaca judulnya ini layak diteliti. Artinya apa? Dari judul itu kita bisa sudah tahu ini arahnya mau kemana, atau judul yang baik itu kan salah satunya harus bersifat harus dapat mengomunikasikan awal. Jadi pembaca paham, oh judulnya ini menarik, oh judulnya ini pas, oh judulnya ini memang update keilmuannya dan seperti itu. Paham ya? Ataupun jenis penelitian eksperimen, silahkan. Kalau yang kuat statistiknya, nah boleh. Eksperimen boleh. Jadi eksperimen ini saya
sekilas saja, yaitu lebih menguji cobakan suatu instrumen penelitian. Ambil data sampai selesai baru dianalisis. Paham ya? Paham? Tetapi kalau PTK itu lain. PTK itu setiap Anda ngambil data itu harus dievaluasi. Ambil data dievaluasi, jadi lebih mengedepankan proses PTK itu, penelitian tindakan kelas itu. Nah, karena untuk melihat nanti ini layak atau sudah dikatakan tepat belum atau selesai belum, karena kita menuju ke Kemis Entagat itu ada beberapa siklus, ada siklus 1, siklus 2, siklus 3 sampai seterusnya. Nah, kapan itu selesai siklus? Nah, apabila rumusan masalah atau tujuan sudah tercapai. Nah, itu ya. Dalam artian tercapai itu belum tentu hasilnya sesuai. Nah, makanya di dalam PTK itu ada suatu kajian yang disebut dengan indikator keberhasilan. Nah, kalau sudah sampai ke indikator keberhasilan itu, suatu siklus akan berhenti. Nah, tetapi kalau suatu indikator keberhasilan itu sampai beberapa siklus kok belum terpenuhi, nah maka penelitian itu bisa di-stop dengan catatan sudah dikatakan jenuh, gitu ya. Karena data yang diambil stagnan atau tidak berubah, itu bisa dikatakan penelitiannya itu sudah dikatakan pengambilan datanya sudah fase jenuh, stagnan seperti itu. Apakah penelitiannya gagal? Tidak. Anda tentu harus menganalisis instrumen-instrumen yang lain. Jadi dalam PTK ini banyak instrumen yang Anda ambil. Seperti itu. Bisa dari wawancara, observasi, dokumentasi, bisa dengan foto atau video, gitu ya. Terus pakai angket, lembar wawancara dengan siswa dan guru dan sebagainya seperti itu. Jadi memang namanya PTK, penelitian tindakan kelas itu membutuhkan suatu instrumen yang lebih lengkap. Nah, seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi? Ada nggak? Ada? Belum. Nah, ini yang tadi iya, kata. Pak. Ya, monggo Mas Iya, Pak. Rudi Iya. Kurniawan ya. Rudi Kurniawan, Pak. Saya mau nanya, Pak. Ini kan kemarin sebelumnya sudah sempat kirimkan judulnya. Nah, judul saya itu mengenai tentang R&D, Pak. Nah, Oke, R&D itu baca Mas, jadi baca nanti judulnya, saya baca. mengembangkan. Baca judulnya lengkap. Oh, judulnya. Nanti langsung tolong jelaskan singkat saja maunya gimana gitu. Silakan. Oh, gitu. Oke, Ya. jadi judulnya itu tentang pengembangan media belajar. Oke. Pengembangan media belajar itu menggunakan video scrap, Pak. Terus Video scrap, oke. Iya, video scrap dengan menggunakan metode pembelajaran TGT untuk meningkatkan kompetensi siswa gitu, Pak. Intinya sih kayak gitu, Pak. Ya. Kalau itu termasuknya yang PTK atau R&D ya, Pak? Ini Mas, saya katakan, Masnya ini mau menguji cobakan suatu media, ya kan? Iya. Atau dikatakan video itu hanya sebagai media untuk meningkatkan, atau Masnya ini mengembangkan atau membuat suatu video pembelajaran. Membuat sih, Pak, intinya. Malah. Nah, kalau membuat artinya apa, Mas? Kalau R&D berarti ya, Pak? Nah, jadi gini, Mas. Saya jelaskan. Namanya Research and Development atau R&D itu bermula dari suatu kajian terlebih dahulu, dalam artian tidak semata-mata teman-teman ini hanya membuat R&D, tetapi basic pengembangannya nggak ada. Misalkan gini, ini apa ini, Mas? Nih, ini apa?
Korek. Nah, korek api kan ini. Nah, Iya, Pak. dulu itu ada korek seperti ini enggak? Nggak. Enggak ada. Sebelumnya belum, Pak. Sebelumnya itu bermula Belum. dari Oh. korek biting itu ya. Jus itu ya. Kayu itu, Pak. Iya. Nah, kayu anggap itu tidak Kayu. praktis, mudah rusak kalau kena. Hah? Halo? Halo? Pak, Ya, Pak. Dengar ya? dengar, Pak. Nah, mudah rusak. Terus kalau ditaruh di saku kadang bisa waktu tempatnya itu cepat rusak. Nah, mudah lembab, akhirnya tidak bisa. Nah, dari situ diteliti kok kurang tepat. Akhirnya memunculkan suatu media lagi seperti ini. Yang dianggap dikaji lebih praktis, lebih nyaman. Seperti itu. Paham, Mas? Itulah R&D, Mas, yang sesungguhnya. Jadi, saya harapkan Mas itu tidak hanya semata-mata membuat video itu dari murni video, tetapi lihatlah kajiannya, apakah ada suatu riset terlebih dahulu yang mungkin itu belum dikatakan belum tepat. Misalkan ada suatu penelitian itu memang sudah mengembangkan video scrap ya Mas ya. Gitu ya. Iya, Pak. Nah, ini kurang tepat nih. Ini dari sini kurang tepat. Makanya saya mengembangkan agar ini menjadi sempurna. Seperti itulah R&D, Mas. Nah, seperti itu. Iya. Paham maksud saya? Paham, Pak. Nah, ya Mas. Tetapi penelitian yang terdahulu itu tetap ditulis, Mas. Merujuk pada penelitian ini tentang ini. Sehingga pembaca di bab 3 itu akan tahu bedanya apa, Anda mengembangkan apa, itu paham. Anda ini nggak tahu, mengembangkan ini Pak, yang dikembangkan dari siapa? Mana karyanya? Nah, itu ya. Makanya di bab 3, di jenis penelitian itu dikaji dulu. Pengembang menurut ini yang mengkaji tentang video scrap ini tentang ini, tetapi ada beberapa kekurangan sehingga perlu dikembangkan ini. Paham ya? Iya, Pak. Nah, itulah namanya adalah R&D. Tetapi Mas, catatan lagi Mas, kompetensi siswa itu apa toh Mas? Kompetensi siswa tuh kayak tingkat keberhasilan ataupun ketuntasan, misalkan di pelajaran matematikanya itu banyak Mas, kompetensi siswa itu banyak. Jadi itu waktunya cukup enggak? Anda bisa setahun Mas itu ngambil. Mau setahun ngambil data? Waduh. Berarti yang langsung khusus aja ya Pak? Iya, betul. Itu aja ya? Betul. Makanya judul prestasi itu kan gitu atau apa misalkan. Tidak boleh terlalu luas. Makanya yang terpenting judul yang baik itu terukur. Nah, itu ya Mas ya. Paham? Oke. Iya Pak. Oke. Nah, itu Mas. Ada lagi yang tanyakan? Silakan tanya. Boleh tanya. Mbak Anissa mau makan juga boleh kok. Aku terus loh nanya bapaknya. Silakan tanya Pak, ada boleh. Silakan tanya. Saya khawatir Anda belum buat ini, yang lain ini. Udah ada pemikiran Pak, cuma masih bingung mau pakai metodenya. Ya Anda kurang makan Mbak, jadi pemikirannya kurang juga. Ya. Aduh. Yo, tanya saja. Mau tanya Pak, kalau misal kan udah ada rencana buat judul pengembangan media pembelajaran Math Challenge itu untuk motivasi belajar siswa. Tapi itu tuh buatnya gara-gara termotivasi dari Jerem Pauline gitu loh Pak. Dia kan sering buat video di YouTube. Mereka tuh buat challenge gitu, tapi medianya tuh baru kertas. Itu gimana Pak? Oke, itu tepat Mbak. Karena Math Challenge itu kebanyakan hanya sebagai alat peraga atau media. Betul, sebagai media konvensional. Nah, dari situlah Anda membuatkan itu sebagai virtual atau digital atau nanti menggunakan menjadi suatu multimedia pembelajaran interaktif. Itu yang disebut R&D salah satunya, Mbak. Nggak masalah. Tapi Pak, di Google Play Store itu juga ada sih Pak, udah bagus. Itu jadi gimana ya Pak? Nah, itulah yang dibedakan Mbak. Apa perbedaan dari
suatu media ataupun suatu produk, dikatakan produk, dari pengembangan Anda itu apa? Bermula dari mana dan Anda kembangkan bagaimana? Itu ya Mbak ya? Nah, jadi Anda ini mau mengembangkan ini harus ada dasar teorinya, dasar risetnya, penelitiannya siapa? Oh ini berbeda nih, ini kurang tepat ini. Nah, penelitian yang baik itu yang diambil dasar itu kalau bisa satu daerah ataupun bisa dikatakan walaupun tidak satu daerah, tapi sub kajiannya itu hampir sama dengan apa yang Anda pikirkan. Seperti itu, Mbak. Bisa dimengerti, Mbak? Bisa, Pak. Tapi ingat, Mbak, Math Challenge itu udah banyak ya, Mbak ya. Nah, tapi catatan saya, tolong Anda teorinya atau penelitiannya siapa yang menjadi dasar untuk segera dikembangkan. Paham? Ambil Paham, itu. Pak. Nah, misalkan penelitian Agustinus Hari Setiawan, nah itu ya. Nah, itu masih mengembangkan masalah itu terlalu konvensional, gitu ya. Nah, Anda tulis di situ, di bab 3. Nah, dari situ Anda ingin mengembangkan itu tidak konvensional atau masih gunakan kertas, tapi sudah menggunakan aplikasi. Nah, seperti itu, Mbak. Nah, itulah letak perbedaan dan Anda itu berarti Anda mengembangkan dari penelitiannya Pak Hari yang masalah yang masih konvensional Anda kembangkan menjadi digital. Nah, seperti itu loh, Pak. Paham? Paham, Pak. Nah, seperti itu. Ada lagi? Nah, ini kok Anda saya rasa kok udah banyak baca nih. Bagus semua nih. Sudah lari-lari kemana? Silakan. Ya, Mbak Anissa, punya gambaran, Pak? Pak, mau bahas, mau itu Pak, lebih tahu jelas tentang yang etno dong Pak, dari sisi Bapaknya kan, kita kan belum tahu keseluruhan etno, jadi mungkin Bapaknya bisa jelasin. Gini Mbak, oke saya jelaskan etno ya Mbak ya. Nah nanti Anda membaca karangannya Ambrosio, Pak. Ambrosio, itu ya. De Ambrosio itu sudah mengenal atau memaparkan tentang etno seperti itu. Dan juga nanti Danu Subroto juga ya. Terus nanti Bulan siapa itu ya dari PM4TK itu. Terus baca Prof. Marsigit, bukunya Prof. Marsigit. Terus baca karyanya Dr. David Slamet Setiana. Nah, itu ya. Nah, di situ. Nah, saya jelaskan secara singkat mengenai etno. Bahwa etno itu kan segala sesuatu itu bisa berupa artefak, benda. Candi itu kan artefak kan? Paham ya? Maupun tidak berupa artefak juga bisa. Misalkan suatu lagu. Nah, itu ya. Ataupun suatu nada, irama. Nah, ini ya. Tidak harus berupa artefak ataupun kebudayaan yang lain. Karena etno ini kan kebudayaan yang unik atau etnik. Tidak ada bedanya. Dikatakan etnik itu bagaimana? Di daerah lain tidak ada. Nah, itu ya. HP ini etnik enggak? Tidak menjadi barang yang etnik. Kenapa? Karena sudah banyak daerah yang lain sudah ada. Nah, coba candi. Candi Borobudur ada nggak, Mbak Resti, di daerah Lampung? Nggak ada, Pak. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Ya, nggak ada kan? Nah, di situ ada dikatakan suatu benda atau artefak atau suatu warisan budaya itu etnik, tidak ada duanya seperti itu. Itu etnik dulu ya. Etnomatematika, dan itu dikaji dari sisi matematikanya. Salah satunya apa? Salah satunya seperti kita nanti meneliti suatu kajian etno di daerah Taman Sari. Taman Sari di Mbak Irma, ada nggak Taman Sari Mbak Irma ini? Nggak ada kan? Nggak ada, Pak. Nah, dari sisi budayanya bagaimana? Nah, Anda dari budayanya ada dua. Budayanya itu bisa dikatakan nanti zaman
dari segi tata letak ataupun dari benda-benda yang memunculkan itu, Anda sinkronkan dengan matematika. Oh, ini kolamnya ini berwujud apa? Oh, jalannya berwujud apa? Oh, tangganya ini berbentuk apa? Nah, itu dikaji dalam sisi matematika. Nah, dari sini Anda baru di sampingnya itu Anda baru ngaji. Ini sesuai kompetensi dasar kelas berapa? Nah, seperti itu, Mbak. Oh, ini bangunan Taman Sari yang kolamnya ini tentang bangun ruang sisi datar ini. Ini cocok untuk, ini sesuai kompetensi dasar kelas 8 SMP semester 2. Nah, seperti itu, Mbak. Etno itu, Mbak. Itu saya jelaskan secara simpel. Kenapa? Karena sampai saat ini, saya bilang ya, karena saya saat ini masih menjadi sekretaris etno, belum ada bidang kajian secara spesifik, langkah-langkah untuk mengkaji etnomatematik itu kayak apa. Kemarin saya sudah mengusulkan agar segera diputuskan, dan itu menjadi suatu model indikator yang valid, indikator yang bisa diterapkan di seluruh beberapa kajian, sehingga etno itu punya langkah yang jelas. Nah, seperti itu, Mbak. Sampai saat ini kita masih mengumpulkan bahan, dan itu belum ditetapkan suatu model yang baku mengenai langkah-langkahnya. Seperti itu, Mbak. Nah, kemarin saya mengkaji karawitan Jawa, tetapi bukan di bidang alat musiknya, Mbak, tetapi nadanya. Di SMKI, seperti itu, Mbak. Karena matematik itu juga ada, matematik dalam musik itu juga ada. Kenapa notasi nada itu dari nada apa itu? Dari Do. Nah, do ya. Tetapi do itu kan tidak satu kan, Mas? Do itu berapa? 3 atau berapa kan? 3 ya, Mas Dani ya? Do 3, Pak. 3. Nah, itu kenapa dari 3? Nah, ini yang akan menjadi kitab pokok bahasan. Kenapa kok seperti itu? Itu ada. Nah, itu ya. Nah, seperti itu. Dari sisi matematikanya ada, itu dari musiknya seperti itu. Ada yang tanyakan lagi? Silakan, Mbak Rafti, gimana? Udah, Pak. Nah, ya jangan semuanya itu berupa artefak, Mbak, juglu dan sebagainya itu ya. Nah, itu. Nah, mungkin ya silakan Anda dari sisi kebudayaan yang lain, misalkan mengenai adat istiadat seni tari di sana itu bagaimana. Anda kaji saja. Misalkan seni tari dari pakaiannya dulu, sebelum gerakan-gerakannya bagaimana, gerak-gerakannya ini ada irama matematikanya enggak? Kenapa harus gini dulu, gerakannya seperti ini. Misalkan ini, oh ini membentuk lingkaran atau bagaimana. Nah, itu dikaji, Mbak. Dari gerakannya itu, Mbak. Gerakan narik tangannya, kakinya dilihat seperti itu, Mbak. Itu juga bisa didekatkan dengan matematika. Itulah etno. Paham nggak? Jadi Anda jangan terpana hanya masalah, oh pakaiannya bagus, oh jumlahnya, tapi gerakannya juga Anda kaji. Gerakan itu nanti membentuk simbol-simbol matematik ataupun bangun-bangun tertentu, ataupun membentuk masalah pencerminan atau simetris tertentu atau enggak, seperti itu. Nah, bisa dimengerti, Mbak? Nah, seperti pencak silat itu loh, Mbak. Kan ada tuh gerakan-gerakan pencak silat itu. Nah, itu kan itu kan kalau kita baca itu kan gerakannya kayak gini. Kan ada gerakan lambatnya itu kan, nah itu membentuk bangun apa. Oh ini pencerminan nih. Oh ini seperti itu. Nah, itu dikaji sisi matematikanya. Setelah ketemu itu Anda kaji ini KD-nya tentang apa ya ini ya. Kok ini kok kayaknya ini cocoknya di kelas 10 ini. Nah, seperti itu. Anda harus paham kurikulum, Mbak. Kunci etno itu Anda harus memahami kompetensi dasar dalam kurikulum. Selama Anda masih belum paham kompetensi dasar apa yang diajarkan di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas sederajat, nah Anda tentu akan kesulitan untuk melakukan pendekatan kajian matematikanya gimana. Seperti itu, Mbak. Kunci etno Anda harus paham kurikulum, Mbak. Terutama mengenai kompetensi dasar yang diinginkan. Oke, gitu mengenai etno.
Ada lagi? Yang tanyakan? Iya, Pak. Udah. Hmm? Ada lagi tanyakan? Sudah, Pak. Enggak, Pak. Sudah. Nah, tadi adalah metode ilmiah ya. Tentu sudah saya jelaskan beberapa tadi di awal ya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah berbagai macam jenis penelitian. Nah, ini penelitiannya adalah ada menurut tujuan. Nah, terus menurut tempat pengumpulan data, terus menurut pendekatannya, terus menurut metodenya, seperti itu ya. Nah, ini berbagai macam jenis penelitian. Nah, ini kita klik aja dulu menurut pendekatannya. Nah, di sini ada pendekatannya, berdasarkan pendekatannya ada penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, apa bedanya? Ada yang tahu, pernah baca kualitatif dan kuantitatif? Ada? Kalau kualitatif itu nggak ada datanya ya, Pak? Semuanya ada. Kalau nggak ada datanya, nggak usah penelitian. Maksudnya nggak pakai perhitungan gitu, Pak? Oh, semuanya ada perhitungannya juga, Mas. Wih, dihitung semua, Mas. Kalau nggak dihitung nggak mungkin. Maksudnya, Mas Rudi, kuantitatif itu memerlukan suatu hitungan secara statistik. Tetapi kalau kualitatif tidak memerlukan perhitungan secara statistik seperti itu. Oke. Paham, Mas? Nah, Paham. berupa persentase dan sebagainya itu. Nah, itu salah satu ciri khas, iya, Mas ya. Nah, jangan dianggap lebih mudah kualitatif, Mas. Kualitatif itu malah lebih sulit, Mas. Nah, ini rokok apa, Mas? Rokok apa ini? Super, Pak. Jarum Super. Warnanya apa ini, Mas? Warnanya merah. Merah marun. Merah marun. Nah, ini Anda mengatakan saya lebih sulit penelitian kuantitatif Pak daripada kualitatif. Anda saja nebak sudah salah loh ini. Anda katakan ini warnanya merah, tetapi saya katakan dominan merah. Tetapi ini ada warnanya hitam nih. Ya kan? Terus ada warnanya juga yang silver juga ada nih. Nah, ini ya. Nah, yang bikin orang tertarik itu apa? Bacanya saja jarum super, tidak tertarik pada warna merahnya. Ya kan? Nah, itulah penelitian kualitatif itu. Dari berbagai macam data itu diperlukan namanya adalah pembandingan data, yaitu triangulasi, reduksi data. Mana data yang mendukung? Kalau data tidak mendukung, itu tidak usah dipakai, Mas. Untuk menguatkan suatu teori yang ada. Sehingga Anda katakan bahwa jarum super ini adalah warna bungkusnya itu merah. Seperti itu, Mas. Paham? Ya, sama halnya ketika Anda mengatakan prestasi dia itu meningkat, tetapi dari sisi nilai saja tidak cukup. Dari hasil observasi, dari hasil wawancara, dari hasil penyelesaian LKS. Nah, itu Anda kumpulkan data yang mendukung bahwa Anda katakan bahwa prestasi belajar ini meningkat seperti itu. Paham ya? Nah, sehingga kalau penelitian kualitatif itu sama dengan PTK. PTK itu menggunakan pendekatan kualitatif, Mas. Ya, semakin banyak instrumen yang digunakan dalam mengambil data. Saya katakan sebanyak instrumen yang digunakan, tetapi bukan menguji suatu instrumen. Kalau menguji suatu instrumen itu jenis penelitiannya adalah penelitian eksperimen. Paham? Nah, itu ya. Nah, Anda beda, ada kayaknya sedikit tipis kata-katanya, tapi itu berbeda loh, Mas ya.
Kalau eksperimen itulah menguji suatu instrumen, kalau PTK itu menggunakan instrumen untuk mengambil data. Nah, itu ya. Iya, Pak. Makanya di dalam penelitian eksperimen itu memerlukan suatu proses validasi. Validasi isi, dan nanti ada validasi konstruk, Mas. Seperti itu. Dan nilai validasinya itu harus benar-benar siapa yang melakukan validasi? Paling nggak ahli, Mas. Seperti itu ya, Mas ya. Ahli. Kalau penelitian PTK itu Anda boleh ngambil suatu instrumen itu dari orang, tetapi Anda tulis sumbernya nggak masalah. Kalau PTK itu, paham? Anda membuat lembar observasi ini sumbernya dari mana? Sumbernya dari Dani Blum gitu. Nah itu nggak apa-apa. Nah itu misalkan seperti itu. Nah itu tetapi boleh kok. Nah itu ya. Nah itu ada lagi? Ya Pak. Pak, itu kan kita ada tugas 2, katanya disuruh buat 2 judul. Itu beda-beda gitu ya Pak? Misalnya satu R&D, satu PTK harus gitu ya Pak? Ya, betul. Pak, biasanya kalau skripsi itu tipenya mix atau kualitatif aja atau kuantitatif ya Pak? Anda mau mix nggak apa-apa. Oh, mix nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Jadi gini loh Mas. Saya jelaskan mengenai penelitian kualitatif nanti dikuantitatifkan. Ya, atau mix metode, mix methods. Yeah. Nah ini ya. Jadi gini, saya melakukan suatu riset atau melakukan suatu penelitian tentang gejala. Gitu ya, gejala. Artinya apa? Saya ingin meneliti tentang prestasi belajar, tetapi saya untuk mengambil dia itu meningkat atau enggaknya, saya menggunakan model pembelajaran yang tadi aja ya, creative problem solving. Implementasi model pembelajaran creative problem solving untuk meningkatkan prestasi belajar matematika. Gitu ya. Yang jadi pokoknya yaitu saya itu lebih mengedepankan model pembelajarannya. Paham ya? Iya. Nah, bagaimana rumusan masalahnya? Bagaimana keterlaksanaan pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran creative problem solving dalam meningkatkan prestasi belajar matematika. Nah, di situ saya menggunakan lembar observasi. Seperti itu. Nah, lembar observasi itu tentu tidak hanya dihitung dari tidak dihitung secara statistik, saya hanya menggunakan prosentase keterlaksanaannya. Ada kriterianya, bagaimana keterlaksanaan pembelajaran dikatakan baik, cukup, atau sangat baik itu ada kriterianya. 0 sampai 33% itu dikatakan cukup, 34 sampai 66 itu dikatakan baik, dan selebihnya itu dikatakan sangat baik. Seperti itu. Nah itu baca bukunya Sugiono. Nah itu ya. Nah kalau Sugiono baca bukunya atau karangannya Nuryati gitu ya. Oh, iya. Nah itu ada. Nah itu ada kriterianya. Oh lengkap Mas ya itu. Nah dari situ saya hanya melihat presentasenya saja, tapi saya belum menguji suatu hipotesis. Dan saya mengandai-andai, wah ini keterangan pembelajaran kurang bagus nih, meragukan. Maka saya akan memperkuatnya dengan mengambil data lagi. Saya melakukan suatu dugaan ini kurang tepat. Nah, sehingga diperlukan suatu data kuantitatif yang akan dihitung menggunakan statistika untuk menguji keefektifan model pembelajarannya. Kalau tadi hanya sebatas menerapkan, kalau saat ini saya ingin melihat efektivitas modelnya. Itu adalah yang tadi menggunakan kualitatif, saat ini menggunakan eksperimen atau menggunakan hitungan statistik. Karena untuk melihat efektivitas itu memerlukan uji statistik yaitu uji T. Nah, gitu ya Mas ya. Dikatakan suatu efektif itu apabila apa? Nah, itu ada. Silakan baca definisi keefektifan pembelajaran. Seperti itu Mas Rudi. Iya, Pak. Awam. Oke. Ada lagi tanyakan?
Nah, ini dia di screen. Ini ada penelitian pengembangan, development research, itu mengembangkan bahan pembelajaran yang berguna bagi institusi, alat peraga, materi penataran, pendidikan, dan modul, dan lain-lain seperti itu. Bisa juga nanti berupa instrumen yang lainnya juga dikembangkan, nggak masalah. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Nah, itu ya. Nah, ini penelitian evaluasi. Nah, penelitian evaluasi itu misalkan Anda mau mengevaluasi masalah ujian nasional. Gitu ya. Evaluasi ujian nasional Anda lihat dari soal matematikanya. Nah, itu. Atau analisis kesulitan atau analisis kesukaran soal matematika dalam ujian nasional tahun, nah itu ya. Anda menganalisis kesukarannya, bagaimana Anda analisis. Nah, biasanya Anda memerlukan duplikasi soal-soal UN, tetapi tidak boleh sama. Hanya saja topiknya sama, soalnya berbeda, paham? Setipe lah bahasanya. Nah, itu analisis kesukaran, nah, seperti itu. Nah, bisa juga Anda melihat, mengevaluasi kompetensi guru dalam penguasaan matematika. Nah, ini ya, tentang, karena ini kan guru matematik ini kan seiring dengan perubahan kurikulum kan kadang harus adaptasi kan. Coba Anda teliti di situ, kompetensi gurunya. Kompetensi guru kan banyak lah, kompetensi pedagogik dan sebagainya itu ya. Nah, itu bisa juga, itu menjadi penelitian evaluasi. Nah, itu. Nah, ini penelitian terapan ini bermaksud untuk menerapkan suatu teori, applied research gitu ya. Nah, teori-teori ini biasanya digunakan dalam orang-orang eksak, yang biasanya digunakan di sering berinteraksi di lab lah, seperti itu. Untuk membuktikan suatu teori, misalkan teorinya Einstein itu ya. Nah, ini E sama dengan MC kuadrat itu ya. Nah, itu diteliti. Diterapkan tepat nggak untuk bidang ini, atau teorema Pythagoras. Nah, itu tepat nggak digunakan. Nah, seperti itu loh ya, paham? Nah, itu. Nah, ini penelitian dasar ini untuk mengembangkan atau memperbaiki suatu teori tanpa memperhatikan kegunaannya. Nah, ini ya, ini adalah penelitian basic. Mana ini kok nggak muncul-muncul? Nah ini menurut metode taklik. Nggak muncul. Nah, mohon maaf ini baru muncul ini. Ternyata mau perlu ngeklik. Nah, yang satu penelitian sejarah, history, penelitian deskriptif, penelitian korelasional, penelitian komparatif, ex post facto, penelitian eksperimen. Nah, ini penelitian kuasi eksperimen atau penelitian eksperimen semu. Mohon maaf ini ada sedikit typo ya. Ini mau kuaci atau apa ini. Nah, ini penelitian sejarah ini biasanya kalau Anda mau dekatkan dengan suatu data statistik, itu biasanya menggunakan data time series. Jadi sejarah setiap tahun. Seperti itu. Jadi bukan sejarah masa lalu, bukan. Gitu ya. Sejarah masa lalu, masa terdahulu Anda teliti lagi, itu boleh. Tetapi penelitian history itu artinya track record sebelumnya. Anda gunakan, Anda bandingkan secara berkala. Sejarahnya apa topik yang Anda ambil. Nah, seperti itu. Anda bisa juga dikatakan penelitian history itu. Suatu sejarah. Saya katakan penelitian sejarah tidak hanya menyangkut sejarah tentang kemerdekaan Indonesia, bukan. Tentang kemerdekaan ini bukan. Tapi semata-mata kejadian yang dilakukan kemarin-kemarin, tetapi Anda ambil datanya secara berkala, bertahap. Seperti itu ya. Terus Anda kaji perjalanannya.
Nah, seperti itu. Paham? Bisa juga seperti itu, ada dua pilihan, mengkaji sejarah dahulu juga oke, Anda kaji secara dari sisi sekarang tapi perjalanannya ada, atau yang Anda ambil sejarah yang dikatakan mungkin kejadiannya sudah terjadi kemarinnya lagi terjadi, sekarang terjadi, nah Anda baru kaji di situ. Nah, itu baru penelitian histori, gitu ya. Nah, ini berarti ada dua jenis penelitian histori itu. Atau penelitian deskriptif, nah ini biasanya hanya bersifat menggambarkan suatu kejadian, suatu fenomena. Anda gambarkanlah. Dari data yang diambil itu, Anda harus mencerita. Nah, biasanya ini seperti wartawan ini. Wartawan itu juga menggambarkan kejadian. Ke TKP, langsung dijelaskan berupa naratif, berupa narasi. Gitu ya. Ada dokumentasi, dia bisa bercerita bahwa ini kejadiannya, ini sekian, ini diharapkan, nah ini. Nah, itu adalah kesimpulan dari penelitian. Kalau korelasional itu nanti biasanya adalah penelitian yang berkaitan dengan hubungan. Pengaruh gaya belajar, nah, pengaruh model pembelajaran terhadap, nah itu judul-judulnya biasanya umumnya seperti itu. Kalau penelitian ex post facto ini, hati-hati, penelitian ex post facto itu kalau Anda tidak cermat, itu hampir sama dengan penelitian eksperimen. Ambil data, selesai, Anda analisis data, memunculkan suatu hasil. Padahal penelitian ex post facto itu tidak semata-mata hasil. Tetapi faktor-faktor yang membuat keberhasilan itu apa? Misalkan kemampuan pemecahan masalah itu dikatakan baik kan gitu ya. Kenapa kok bisa baik? Faktor apa saja yang mendukung? Nah, faktor-faktor inilah di dalam suatu proses ketika Anda ambil data inilah yang dikaji. Itulah penelitian ex post facto, tidak semata-mata merujuk pada hasil, tetapi lebih mengedepankan faktor-faktor yang terjadi ketika proses pengambilan suatu data. Seperti itu. Paham? Paham. Nah, itu segi sejarah singkat mengenai jenis-jenis penelitian. Nanti akan saya share saja mengenai jenis-jenisnya bagaimana. Saya lebih mengedepankan untuk diskusi. Nah, nanti kalau belum paham lagi, kita nanti pakai Zoom lagi atau komunikasi lewat WA. Saya harapkan dari teman-teman aktif agar nanti luaran output dari suatu mata kuliah ini harus berupa karya ilmiah. Seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa nanti berupa artikel ilmiah, bisa berupa proposal, nah bisa berupa gagasan ilmiah yang Anda publish surat kabar, silakan. Itu menjadi suatu keberhasilan. Jika Anda berhasil seperti itu, saya jaminlah nanti nilainya bagus. Nggak usah mikir masalah nilai, karena nilai bukan satu-satunya representasi kemampuan Anda seperti itu. Tetapi pola berpikir Anda yang saya tuntut di sini. Nah, paham ya? Ada pertanyaan? Silakan bertanya. Silakan bertanya. Silakan bertanya. Ada pertanyaan? Ada nggak? Oh iya Pak, nanti UTS kita bagaimana ya Pak? Untuk UTS nanti soalnya saya upload di online Mas. Tenang saja. Oh. Nah nanti dari situ Baik. saya upload di online. Nah nanti dikirim lewat email, gitu ya. Nanti saya siapkan email khusus menampung soal-soal untuk menampung jawaban-jawaban UTS itu. Saya siapkan emailnya, itu ya. Iya Pak. Bisa dimengerti? Ya Pak. Nah untuk UAS tidak ada ujian. Membuktikan karya saja, boleh proposal, skripsi, nah itu lebih baik, ataupun artikel ilmiah yang sudah siap, ya monggo. Artikel ilmiah itu tidak semata-mata diambil dari hasil penelitian loh ya. Jadi artikel ilmiah itu bisa juga diambil dari gagasan ilmiah. Anda ketik lagi. Paham ya?
Jadi artikel ilmiah itu dari hasil penelitian ataupun dari hasil gagasan ilmiah. Seperti itu, paham? Ilmiah itu bagaimana? Ya mungkin dari hasil riset-riset, dari karya-karya ulang lain, Anda menyimpulkan dan Anda kira-kira judulnya ini sesuai dasar-dasar ini Anda bisa mengembangkan. Seperti itu. Sama halnya ketika kemarin saya mempresentasikan ketika seminar nasional itu merupakan karya ilmiah, artikel ilmiah dari gagasan ilmiah. Paham? Itu saya tidak melakukan suatu kajian riset, tidak. Paham ya? Nah, saya kok bisa ngaji etno, bisa ngaji mobile learning dan sebagainya. Karena itu saya ngambil dari karya saya sendiri. Itu loh ya. Dari hasil risetnya saya. Seperti itu. Paham? Coba. Nah, dan saya ngambil juga karyanya Prof. Marsigit. Nah, seperti itu. Untuk membuktikan bagaimana pendapat saya, pendapat ilmiah saya. Seperti itu. Nah, bisa dimengerti? Iya, Pak. Ada pertanyaan? Nah, Kalau gagasan ilmiah itu kerangkanya sama, Pak? Sama kayak karya hampir sama ya. Tetapi metode penelitiannya nanti lain ya Mas. Jadi langsung jenis penelitiannya seperti ini. Nah, bisa juga nanti tidak ada metode penelitiannya. Nah, seperti itu. Nah, itu ya Mas ya. Oke. Ada lagi yang tanyakan? Jadi daripada susah-susah, tolong Anda konsultasi saja lewat judul Anda itu, tolong di-share aja di WA. Jangan japri, saya tidak suka japri ya. Di-share aja lewat WA. Oh, iya. Ya nanti saya tidak berani menjanjikan langsung saya koreksi. Tetapi nanti ketika saya usahakan nanti segera saya koreksi. Judul-judulnya kekurangannya apa, sudah tepat atau bagaimananya, seperti itu. Saya harapkan segera saja. Karena Pak Nanang selaku Kaprodi, nah nanti akan paling tidak karena ini masih ada kendala ya, karena masih beberapa lockdown atau apa itu ya. Nah itu makanya agak diundur sedikit. Tetapi kalau nanti sudah ada surat edaran pengumuman untuk pengumpulan judul, Anda sudah siap seperti itu. Paham? Ya Pak. Ada pertanyaan lagi? Ada? Ada. Belum ada, Pak. Mau tanya Pak, tapi bukan masalah ini. Ada nggak? Kan kita, Pak, kan kita PPL itu Agustus kan Pak ya. Nah itu ada kemungkinan tetap Agustus atau diundur atau gimana Pak? Nah nanti itu bisa nanti mundur Mbak. Opsi terburuk bisa mundur. Bisa mundur Mbak, bisa. Tetapi nanti kita melihat dulu situasi dan kondisinya terlebih dahulu Mbak. Paham ya? Karena kita kan tidak bisa memprediksi ini kapan berakhir, kapan ini selesai. Nah ini kan kita belum bisa nebak-nebak. Nanti kalau mungkin sudah selesai, insya Allah nanti kalau bulan Mei, bulan Juni kita sudah masuk, artinya corona ini sudah berakhir, ya nanti bisa juga tetap di bulan Agustus. Mbak. Tetapi kalau enggak, ya bisa dikatakan nanti mundur di pas semester gasal itu, seperti itu. Mundur. Nah, tanpa mengganggu kelulusan Anda. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Nah, ada pertanyaan? Pak, untuk tugasnya itu ada cover sama ini nggak Pak, ditentuin formatnya gitu? Tugas apa, Mbak? Untuk UAS atau apa luaran dari mata kuliah ini? Tugas ini mata kuliah Metopen yang kemarin Bapak kasih suruh buat 2 judul. Enggak usah, kirim aja. Enggak ada. Kirim aja, saya kaji di situ. Enggak usah pakai cover dan sebagainya, gini. Nah, itu enggak usah. Judulnya apa, dasarnya apa, bukunya apa yang pernah Anda baca, Anda tulis saja di situ. Gitu ya. Pak,
kalau buku-buku gitu di internet ada nggak sih Pak? Kan soalnya di sini nggak ada perpus Mbak, dan lain-lain gitu. saya ingatkan, Mbak, referensi itu Anda ambil aja di Google Cendekia, Mbak. Oh ya. Google Scholars. Atau Anda ambil di ResearchGate. Nah, Anda buahnya itu. Kadang ada yang diloskan, atau kadang ada yang harus izin, silakan Anda ikuti saja. Nanti tetap rata-rata dikirim kok. Saya kemarin di ResearchGate itu meminta karya full paper, fullnya itu dikirim selang seminggu baru dikirim. Baru diizinkan untuk download. Nah, seperti itu. Tentang kajian etno, tetapi di Peru ya itu ya. Nah, itu. Peru itu budayanya tinggi loh Mas, jangan salah Mas. Baca aja sejarah negara Peru. Itu ya. Iya Pak. Nah itu ada lagi? Ada? Belum Pak. Mbak siapa ini? Yang lain? Ada lagi yang mau tanyakan? Silakan bertanya. Nah ini Mbak Nyoman kok diam garuk-garuk ini? Ya nanti potong rambut Mbak. Paling banyak kumannya itu Mbak. Udah pendek Pak. Oh gitu ya. Oh iya. Ya kok garuk-garuk itu ya. Nah itu. Nah ada lagi yang tanyakan? Udah dulu lah Pak. Tanya nanti kalau bingung. Oke. WA grup. Iya Pak. Oke, baiklah kalau nggak ada pertanyaan, kalau ada beberapa hal yang mungkin baru dipikirkan, toh kalau itu masih belum punya solusi atau mungkin masih bingung, boleh tanya di WA grup saja, insya Allah nanti segera saya jawab, tapi tidak saya menjanjikan segera saja, tapi tetap saya jawab, gitu ya, paham? Iya Pak. Paham Pak. Nah, oke, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk perkuliahan online pada sore hari ini, Mbak Nur Anissa, Mbak Refti, Mbak Nyuman, Mbak Brigita, Mas Rudi, Mbak Clara, Mbak Irmawati, dan Mbak Umi Riana Fitri ya. Oke, semoga kalian semua selalu sehat dan jaga kondisi juga dan tetap di rumah. Kalau tidak ada hal-hal yang mendesak jangan keluar, gitu ya. Oke, baiklah, saya tutup perkuliahan online pada sore hari ini. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarnya gimana ya? Keluarnya gimana ya? Gimana ini?